Selamat siang anak-anak. Oke, apa kabar hari ini? Oke, sebelumnya silahkan dipimpin doa dulu. Doa selesai. Salam. Selamat siang. Oke, selamat siang. Wah, luar biasa. Kita sudah prepare ya. Kita mau apa nih? Kok banyak bunga-bunga di kelas? Nah, nanti akan saya ceritakan. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ini totalnya 33. Berarti yang nggak masuk berapa? 2 ya. Siapa aja ini yang nggak masuk hari ini? Oke, Septia sama Valencia. Kenapa nggak masuk? Sakit ya? Oh, Septia sakit. Kalau Valen? Oh, izin. Ya udah, semoga di pertemuan berikutnya Septia dan Valen bisa masuk dan bisa belajar bersama kita. Oke, saya siapkan dulu ya media pembelajarannya. Bisa dihidupkan. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari apa ya? Kita kemarin di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang seperti apa terkait dengan industri kreatif. Nah, kita sudah membahas banyak ya. Kemarin kita masuk usaha dan perencanaan produk kreatif. Apa arti kata kreatif itu? Kemarin juga sudah dibahas ya. Seperti apa kata kreatif itu? Sebentar, saya hidupkan dulu. Sudah nyala LCD-nya? Belum ya? Kenapa nggak nyala? Industri kreatif, kemarin kita membahas tentang identifikasi peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Nah, apa kata kreatif itu sekarang lagi tren ya, sesuatu yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, ada yang tahu, ada yang masih ingat kemarin itu kita belajar tentang industri kreatif. Industri kreatif itu yang seperti apa sih? Oke, silakan. Siapa ini? Oh, Trica. Silakan, Trica. Merupakan suatu proses untuk menciptakan ide dan kreativitas yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang menghasilkan sebuah karya yang nantinya dijadikan produk. Oke, beri aplaus dulu buat teman kalian yang sudah tepat sekali menjawabnya. Jadi industri kreatif ini sebuah ide yang dimana nantinya akan menjadi sebuah produk yang memiliki peluang usaha atau peluang bisnis yang sekarang ini dibutuhkan. Nah, di setiap bidang industri kreatif ini membutuhkan orang-orang yang hebat. Generasi Z ini adalah generasi yang hebat yang mampu menciptakan industri kreatif. Nah, sekarang ini Bu Yel berbicara dengan kalian. Ini jurusan apa? Perhotelan. Oke, sekarang kita coba untuk menggabungkan perhotelan ini terkait dengan bagaimana peluang usaha di industri kreatif. Nah, peluang usaha, mengidentifikasi peluang usaha di sini berdasarkan bakat minat. Bisa, peluang usaha itu bisa kita kondisikan dengan bakat minat kita. Kita dekatkan dengan bakat minat kita. Terus kemudian berdasarkan masalah yang terjadi. Mungkin masalah yang terjadi begini. Ini kok lagi tren wisuda, berarti apa ya kira-kira industri kreatif yang bisa saya masuki dan kemudian akan menghasilkan peluang bisnis yang bagus. Nah, di sini dibutuhkan ide-ide yang cukup kreatif. Dan yang ketiga berdasarkan kebutuhan pasar ini mau apa.
trennya apa? Dia butuh apa? Nah, disinilah kebutuhan juga termasuk salah satu cara mengidentifikasi peluang usaha. Selanjutnya, nah, rumusan masalah. Di sini ada, kita pernah dapat pelajaran dari Pak Roni di housekeeping, yaitu merangkai bunga sesuai pedoman dasar. Di mapelnya berbunyinya seperti itu ya. Merangkai bunga sesuai dengan pedoman dasar. Kalian sudah dikenalkan dengan berbagai bunga. Kalian dikenalkan bagaimana rangkaian bunga untuk meja resepsionis, untuk meja rapat, untuk yang U-shape, atau mungkin untuk meja menghias bunga di meja buffet atau tempat makan. Nah, sekarang dari apa yang kalian dapat di pelajaran produktif, mari kita kembangkan menjadi ide kreatif dan inovasi usaha. Oke, selanjutnya sedikit saya ceritakan lagi terkait dengan pekerjaan seorang HK. Nah, pekerjaan di seorang HK ini biasanya kalau kemarin diceritakan oleh guru kalian housekeeping, itu salah satunya juga menjadi seorang florist. Apa itu florist? Ya, betul sekali, orang yang pandai atau yang memang piawai merangkai bunga, penguasaan dan pemahaman dalam merangkai bunga. Nah, di sini apakah harus cewek, Bu Yel? Tidak juga. Biasanya malah rangkaian bunga seorang cowok ini biasanya malah lebih menarik. Karena apa? Dia biasa memberikan bunga itu ke pacarnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya, flower arrangement adalah seni merangkai bunga untuk menciptakan komposisi atau tampilan yang menarik dan seimbang. Rangkaian bunga ini bisa biasanya ditempatkan dalam untuk keindahan sebuah hotel. Jadi ada istilahnya flower arrangement. Jadi seni merangkai bunga. Dan hari ini kita akan mencoba, yang pertama adalah kita akan mencoba mengingat kembali pelajaran kita di housekeeping terkait dengan merangkai bunga, terkait dengan flower arrangement, dan selanjutnya nanti kita cari ide bagaimana peluang usaha itu bisa berkembang dengan baik. Oke, selanjutnya di sini sudah ada banyak ragamnya bunga, ada beberapa bahan dan peralatan. Yang pertama adalah vas. Masih ingat, ini tempat untuk menempatkan flower foam. Jadi flower foam ini fungsinya untuk lebih awet. Jadi bunga ini ketika dia direndam dengan air, akhirnya rangkaian bunga ini bisa berjalan sampai 1 minggu. Kalau di hotel, biasanya bunga ini akan modelnya adalah dimasukkan ke dalam chiller. Dimasukkan, jadi semua rangkaian ini kalaupun mau ada wedding dan seterusnya, dimasukkan dulu ke chiller biar agak awet. Jadi tempat dimana untuk membutuhkan tempat-tempat sejuk, biasanya di tempat buat nyimpen sayur dan seterusnya. Nah, fungsi air ini untuk memberi asupan terhadap bunga tersebut. Di hotel, rangkaian bunga ini tugas kalian tidak hanya kalau sudah ada yang layu biasanya akan dicabut lagi, terus kemudian di-refill kembali. Jadi tidak langsung dibuang atau gimana, tidak. Jadi tugas kalian setiap hari akan mengecek bunga-bunga mana yang sudah layu atau yang perlu di-refill kembali. Ini tugas kalian ketika di hotel. Oke, hari ini saya akan mencoba membuat, atau kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian terkait dengan yang ada di meja. Nah, nanti kita akan mengajak kalian untuk berpikir kembali atau mencari ide peluang bisnis apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada vas, terus ini ada sponnya yang dimana untuk menampung air dan untuk menancapkan bunga. Nah, nanti akan saya sedikit kasih clue dan nanti silahkan dari kelompok kalian untuk melanjutkan. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau membuat bunga itu oval, maka kita harus membuat center dulu. Jadi kita buat center. Nah, kalau
posisinya seperti ini, maka kita buat senter di tengah untuk mengukur seberapa tinggi rangkaian tersebut. Jadi kita buat senter di tengah, kemudian kita buat senter samping, 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 sehingga kita membikinnya adalah dari unsur sebagai fondasinya dulu gitu. Nah, sedikit ada yang perlu kita pilih aja salah satu bunga, atau kita ambil aja bunga. Nah, mohon perhatiannya, ketika kita untuk membuat senter ini, kita harus tentukan dan kita potong apa ya istilahnya, miring. Kenapa dipotong miring? Yang pertama agar memudahkan untuk menancapkan, dan kedua semakin permukaan bawah ini miring, otomatis nyerap airnya semakin banyak, sehingga untuk menuju layunya agak terlalu waktu untuk dia kering itu cukup lama, jadi tidak gampang kering. Kita potong. Nah, setelah itu kita bersihkan dan kemudian kita tancapkan di bagian tengah. Nah, sekarang kita mau seberapa dan seterusnya. Taruhlah nanti rangkaiannya adalah segini tingginya ya, ini berarti senternya segini. Kalau kalian pengen agak lebih tinggi lagi ya berarti segini, kita bikin senternya seberapa. Jadi ketika bulat ini nanti bulat atau di sini akan ada rangkaian, otomatis dia akan berpusat pada ketinggian senter ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya kita ambil senter lagi samping. Jadi diusahakan dengan jenis ukuran bunga yang kurang lebihnya sama. Bu Yel, apakah nantinya kuncup ini juga digunakan? Iya. Jadi kuncup-kuncup ini bisa bisa kita gunakan untuk mempermudahnya. Bisa dipotongin dulu, terus kemudian baru dibersihkan ininya daunnya. Oke, kita potong dulu aja nanti sebagai bahan. Oke, silakan kalau ada yang ingin membantu saya dan seterusnya. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam bekerja itu kebersihan harus diutamakan. Jadi kalau kerja ya harus siap tempat untuk membuang sampah dan seterusnya. Nah, ini kita pakai senter yang samping. Mungkin terlalu, kalau mau kita pakai senter yang pojok. Nah, pojoknya seberapa nanti? Berarti rangkaian ini akan nanti seperti ini dengan ketinggian adalah ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nah jadi seperti ini kurang lebihnya nanti rangkaiannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yel dan ini sebagian adalah karya kalian.
luar biasa, beri aplaus dulu buat kalian. Nah, pada prinsipnya ini juga seperti ketika kita masak. Kelihatan kan dari hasilnya di sini cukup beragam karena di sini dari tangan banyak orang, tapi saya yakin kalau ini nanti kalian kerjakan dari tangan kalian dengan penuh kesentuhan, dengan passionnya, insya Allah hasilnya akan lebih baik dari ini. Jadi luar biasa buat kalian. Ini hasil yang biasa dilakukan atau dibuat di hotel untuk di meja, bisa jadi di meja rapat, di head bisa, kalau kita buatnya bulat dan agak kecil mungkin bisa di round table dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Selanjutnya silahkan, kira-kira ini saya masih banyak bunganya, dan silakan saya mohon tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya Andre ya? Oke, kelompoknya Andre ini punya ide usaha, yaitu dia akan mengembangkan yang namanya apa tadi? Oke, hand flower. Oh iya, kelompoknya juga sudah membuat, kelompoknya Andre dan teman-teman ini akan membuat fresh flower. Dia punya ide fresh flower. Silahkan kelompoknya Andre, silahkan maju ke depan. Dari hasil analisa kalian tadi sudah kalian sampaikan bahwa di sini ada yang peluang usaha terkait dengan fresh flower. Silahkan. Oh ya, beri aplaus dulu buat kelompoknya Andre biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Yeli selaku bimbingan presentasi kami pada hari ini. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Andreas dan rekan saya adalah
Jadi daun-daunnya yang sekiranya kurang cantik itu enggak apa-apa, dipotong, dihilangkan. Tapi ingat, jangan sampai menggores menjadi goresan bagi batang tersebut karena hidupnya dia dengan batang. Terus sekalian diperhatikan batang bawahnya itu kita rapikan biar nanti ketika yang menerima itu bunga itu akan dimasukkan ke vas dan kemudian asumsinya adalah biar hidup lebih lama lagi. Jadi yang pertama-tama adalah yang putih dulu. Untuk ini tidak ada sesuatu yang pakem karena ini adalah sebuah seni. Jadi tidak bisa diartikan bahwa harus yang tinggi-tinggi di belakang. Ada yang model merangkainya adalah beberapa pengusaha flower bouquet itu biasanya ngerangkainya adalah berdasarkan fashionnya masing-masing. Ada dengan menggunakan jari ini, jadi semua ditumpuk dengan model zigzag biar ngunci. Biasanya kan kalau ini rangkaiannya untuk bunga yang tidak terlalu banyak. Ada yang kita dapat bunga yang banyak besar dan seterusnya. Nah, di situ kekuatannya ada di sini. Jadi dirangkai satu-satu dengan menggunakan jari kita untuk menggapit. Terus kemudian cara menguncinya adalah dengan tangkai itu dilawankan atau disiksakan, sehingga nanti tidak cepat merusut atau tidak cepat berubah rangkaian tersebut. Ini kita masih dalam posisi rangkaian yang cukup sederhana, dan ini biasanya sangat menjadi peluang usaha untuk kita pada saat wisuda atau mungkin acara-acara tertentu. Mainnya jangan dicepat, mainnya kayak gini. Jadi kalau tidak ada, nanti kalau di rumah ingin usaha seperti ini, kalau tidak punya gunting masih bisa menggunakan gunting yang gunting ini ya. Ini gunting taman, karena gunting ini kuat sekali untuk tangkai-tangkai yang besar. Lanjut. Selanjutnya langkah berikutnya disusun bunganya satu persatu sesuai dengan apa ya istilahnya, keindahannya seperti apa. Monggo silakan disusun satu-satu. Nanti seperti ini ya. Terus langkah selanjutnya kita Nah, langkah selanjutnya diikat dengan bisa pakai isolasi. Tadi bagian bawahnya atas. kita bungkus dengan yang
ini dari teman kalian sudah jadi, sudah mempraktekkan dan memperagakan, tadi sudah disimak. Nah, sekali lagi, ini biasanya dijual di pasaran dengan harga mungkin kurang lebihnya antara 20-30 ribu, dan tadi sudah dikalkulasi juga oleh teman kalian. Nah, sekarang gantian kalian masing-masing kelompok silahkan berkreasi berdasarkan ide kreatif kalian, seperti apa, dirangkai bagaimana, silahkan masing-masing kelompok untuk membuat ide tersebut. Dah, silakan kamu membuat.
yang kayak gini nih, yang kita praktek tapi tuh yang lagi ngetren zaman sekarang gitu loh, jangan yang udah nggak ngetren tuh kayak males banget gak sih? Kan kalau gini kan seru banget. Iya. Halo Kak. Halo. Belajar yang banyak prakteknya dan tentunya banyak interaksi antara guru. Gimana hari ini, seru? Seru banget, suka banget. Halo Kak, menurut Kakak belajar yang menyenangkan itu yang bagaimana sih? Belajar yang nggak bikin membosankan. Misalnya praktek gini Bu. Oke, praktek membosankan. Terus menurut Kakak? Sama. Sama? Ya. Oke, kamu? Menurut kamu? Oh, sama juga. Oke, Seru terima nih Bu. kasih. Bisa nambah. Oke, luar biasa. Hari ini karya kalian cukup bagus. Mana karyanya? Woi, keren-keren. Oke ya, jadi itu satu step untuk peluang usaha industri kreatif yang dimana bisa dari kompetensi dasar keahlian kalian bisa dikembangkan menjadi hal-hal yang lebih kreatif lagi. Contohnya itu tadi, dan mungkin bisa dikombin dengan uang atau mungkin snack, bunga dikombin dengan jilbab dan seterusnya, apapun itu, tapi yang jelas memiliki value atau kedepannya bisa sebagai referensi kalian untuk bekerja. Oke. Luar biasa, hari ini kita sudah mencoba praktek dan seterusnya. Nanti kita di minggu depan akan membahas topik berikutnya. Nanti tolong disiapkan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ya, sudah luar biasa kalian. Hari ini kita sudah mencoba untuk praktek. Berhubung waktunya Bu Yel sudah selesai, hari ini pembelajaran akan kami akhiri, tapi jangan lupa nanti dibersihkan bekas tempat kita praktek, peralatan dikembalikan ke gudang, dan area kelas harus kembali bersih. Itu saja dari saya untuk pembelajaran hari ini. Bu Yel akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, silakan.